Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Wajiz, 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung pada maksudnya. Kaidah ini berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya. Dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap urusan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dikehendakinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu terhadap apa yang dia niatkan padanya. Dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha, kita dapat mengambil contoh bahwasanya apabila ada seseorang yang membentangkan jaringnya untuk dijemurkan atau untuk diperbaiki, kemudian datang seekor burung tersangkut padanya, maka yang berhak memiliki burung itu adalah orang yang pertama mengambilnya. Akan tetapi apabila pemilik jaring ini sengaja dan bermaksud untuk menangkap burung, maka burung itu adalah milik orang yang membentangkan jaring tersebut. Itulah kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya seorang yang membentangkan jaring ini tergantung pada niatnya. Apabila niatnya memang untuk memburu atau menangkap burung, maka burung yang tersangkut di jaringnya itu adalah miliknya. Akan tetapi apabila niatnya hanya untuk menjemurkan atau memperbaiki jaring tersebut, maka burung yang tersangkut pada jaring itu adalah milik bagi orang yang pertama kali menemukannya atau orang yang pertama kali mengambilnya. Kaidah yang selanjutnya ialah al-musyaqqaqu tajlibut taysir. Kesulitan itu menyebabkan kemudahan. Kesulitan menyebabkan kemudahan berarti kesulitan dapat menjadi penyebab datangnya kemudahan. Apabila seseorang mendapatkan keadaan yang di dalamnya menyebabkan keletihan dan kesulitan yang luar biasa dalam melaksanakan perintah Allah atau dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini menjadi penyebab datangnya kemudahan. Misalkan seseorang ingin melaksanakan salat, akan tetapi dia tidak dapat melaksanakan salat dengan berdiri, maka yang menjadi kemudahan baginya adalah salat dengan duduk. Dan apabila seseorang ini tidak dapat melaksanakan salat dengan duduk, maka yang menjadi kemudahan adalah salat dengan berbaring. Itulah kesulitan mendatangkan kemudahan. Orang yang sulit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, yang menjadi kemudahan baginya adalah salat dalam keadaan duduk. Seperti juga orang yang sakit yang tidak dapat menyentuh air karena disebabkan sakitnya itu, maka yang menjadi kemudahan baginya adalah mensucikan diri dengan bertayamum.
Baik, kaidah yang selanjutnya ialah al-aslu bara'atu dhimmah. Kaidah asal seseorang adalah bebas dari tanggungan. Seseorang itu bebas dari tanggungan. Misalkan ada orang yang dituduh, maka orang ini bebas dari tuduhan selama belum ada bukti. Jadi perlunya ada bukti yang menjadi penyebab dikenanya seseorang hukum. Apabila tidak ada bukti, maka seseorang tidak dikenakan hukum. Baik, kaidah yang selanjutnya ialah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Makna dari kaidah ini ialah bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan yang datang padanya, melainkan ia dapat dihilangkan dengan keyakinan yang sama. Contoh dari kaidah ini ialah apabila seseorang yakin bahwa dirinya suci, kemudian ragu bahwasanya dia berhadas, maka sesungguhnya dia itu suci. Akan tetapi apabila seseorang yakin dirinya berhadas, kemudian ragu bahwa dirinya suci, maka dia berhadas. Baik, kaidah yang selanjutnya ialah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Contoh dari kaidah ini ialah apabila ada seseorang membuat pembakaran roti di rumahnya. Dengan adanya pembakaran roti di rumahnya ini mendatangkan kemaslahatan baginya. Akan tetapi apabila tetangganya merasa terganggu dengan bau dan asap dari pembakaran roti ini, maka itu lebih baik dicegah. Karena adanya kemudaratan dan kerusakan yang terjadi pada tetangganya. Seperti juga apabila ada seseorang yang membuat jendela di rumahnya, akan tetapi dengan jendela ini dia dapat melihat aurat tetangganya, maka jendela itu lebih baik ditutup. Walaupun di samping itu ada kemaslahatan untuk dirinya dengan masuknya udara yang segar ke rumahnya. Akan tetapi agama Islam lebih mengutamakan didahulukannya mencegah kerusakan dibanding mendatangkan kemaslahatan. Baik, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, karena saya hanya manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.